Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa tulang yang hancur dengan cepat diatur ulang dan kepala besar dengan cepat terbentuk. Dalam sekejap, raksasa itu mengeluarkan cahaya merah dari matanya menuju Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan akan ditembak oleh cahaya merah itu, sang dewi tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan mengeluarkan cermin pentian. Kekuatan terbesar dari cermin pentian adalah mengembalikan tubuh dengan cara lain. Semua kekuatan akan dipantulkan kembali dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Duar! Cahaya merah dari mata raksasa itu membombardir cermin pentian. Segera cahaya merah dipantulkan kembali dan menembus dada tulang raksasa itu. Tetapi dada raksasa itu kembali terbentuk. Raksasa tulang berjalan menuju Xiaoyan dan sang dewi. Selangkah demi selangkah, raksasa itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang besar dan kemudian menamparnya dengan marah. Sang dewi tiba-tiba meraih tangan Xiaoyan dan kemudian mereka berdua menghilang ke udara dalam sekejap. Setelah beberapa saat, keduanya muncul kembali di tempat lain. Xiaoyan menoleh untuk melihat sang dewi dan berkata, "Apa yang harus dilakukan? Raksasa ini terlalu menakutkan," ucap Xiaoyan. "Apakah kamu memiliki bola naga di tubuhmu?" sang dewi bertanya dengan tiba-tiba. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, aku mempunyainya." Sejak dia mendapatkan bola naga, banyak hal yang terjadi. Jika Dewi tidak menyebutkannya, dia hampir melupakan bola naga itu. "Bawakan padaku," ucap Dewi itu. Baiklah, Xiaoyan langsung mengeluarkan bola naga dan memberikannya kepada sang Dewi. Setelah menerima bola naga, Dewi membentuk tangannya menjadi bentuk lingkaran kecil dan bola naga tergantung di tengah lingkaran kecil. Tiba-tiba cahaya suci meledak dan api merah muda dipancarkan. Sang Dewi lalu berkata, "Ludahkan seteguk darah di atasnya." Xiaoyan lalu melakukan apa yang Dewi katakan. Pada saat darah Xiaoyan disemprotkan pada bola naga, semburan cahaya menyilaukan meledak dari bola naga. Pada saat yang sama, bola naga bergetar hebat dan suara raungan naga 9 langit bergema di langit. Sang dewi melemparkan bola naga menembus langit dan menembak ke arah tulang raksasa. Duar! Bola naga itu langsung melesat ke tubuh raksasa itu. Seperti sebelumnya, tulang-tulang itu kembali menyatu, tetapi bola naga tetap berada di dada tulang itu. "Baiklah, selanjutnya aku akan menyerahkannya padamu. Cobalah untuk membuatnya menghancurkan kuil Dewa Perang. Ada 5 prasasti dan 5 elemen di dalamnya. Mengatur prasasti 5 elemen dalam urutan 5 elemen dapat menyelesaikan ini." Sang dewi berubah menjadi cahaya, lalu memasuki Qian Kunding. Langit dan bumi batin Xiaoyan terbuka otomatis. Qian Kunding terbang lalu menghilang. "Aku akan mencabik-cabik tubuhmu." Raksasa itu meraung dan berjalan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata sang dewi, dan dia segera bergegas ke kuil Dewa Perang dalam sekejap. Melihat Xiaoyan bersembunyi di kuil, raksasa itu sangat marah. Tangan raksasa itu menghantam kuil, dan kuil Dewa Perang tiba-tiba runtuh. Xiaoyan melihat prasasti batu kecil yang tersebar di beberapa titik. Dalam sekejap, Xiaoyan mengumpulkan 5 batu aneh itu
dan menyatukan kelima batu itu. 5 batu aneh itu membentuk sebuah pola yang aneh. Pada saat pola-pola aneh disatukan, cahaya yang kuat meledak. Pola yang terdiri dari lempeng batu 5 elemen terus-menerus bertabrakan dengan tanah. Tanah bergetar hebat dan raungan rendah terdengar dari kedalaman tanah. Seolah-olah seekor binatang lahir dan seekor binatang buas telah datang. Bumi bergetar semakin keras. Xiaoyan membuka teknik tubuh gerakan 3000 guntur dan melesat keluar dari kuil. Suara raungan tiba-tiba datang dari tanah dan kemudian seekor naga besar muncul. Setelah ribuan tahun disegel, 9 dewa naga yang mendalam yang telah lama menderita akhirnya lahir. Shenlong lahir. Melihat naga besar di langit, Xiaoyan sedikit terkejut. Sejauh ini, dia telah melihat naga kuno Taishu, naga bumi, Yalong, naga terbang, dan naga raksasa. Dalam hal ukuran, naga putih di depannya tidak diragukan lagi yang terbesar. Namun, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah penampilan naga itu. Penampilannya sangat aneh. Setengah manusia dan setengah naga. 9 naga mendalam mengaum dengan gembira dan berkata, "Hahaha, akhirnya aku bisa keluar juga." Kemudian dia melihat raksasa tulang putih dan segera berteriak, "Dari mana monster itu berasal?" Raksasa itu mengangkat lengannya dan menampar naga itu dengan marah. Bam! Dengan suara keras, telapak tulang itu menampar kuat tubuh naga hingga menghantam tanah. Lalu, tubuh naga 9 naga yang mendalam menyusut menjadi naga putih yang kecil. Naga putih kecil itu bernama Xiao Bailong. Raksasa itu sangat menakutkan. Xiao Bailong berteriak. Lalu dia melihat Xiaoyan tepat di depannya. Sepasang tangan naga sudah berada di atas bahu Xiaoyan. Naga itu tersenyum dan berkata, "Hehehe, pria kecil, monster itu sangat menakutkan. Kamu cepat bunuh dia." Mendengar ini, Xiaoyan terdiam. Lalu berkata, "Jika aku bisa membunuhnya, aku pasti sudah membunuhnya dari tadi." Xiao Bailong lalu berkata, "Maksudku, baru saja aku bebas, tetapi sudah bertemu dengan monster yang begitu kuat." Xiao Bailong melihat bola naga di tubuh raksasa itu. Dia lalu berteriak, "Hahaha, bola naga, ternyata itu bola naga. Wah, kau diberkati saat bertemu denganku. Aku punya cara untuk menghadapi monster itu. Tapi metode ini membutuhkanmu untuk menggunakannya." Xiaoyan lalu berkata, "Apa solusinya?" Naga putih itu lalu mengambil sisiknya. Sisik naga itu tiba-tiba berubah menjadi panah panjang berwarna merah. Melihat ini, Xiaoyan terkejut. Naga itu lalu berbisik, "Naga memiliki sisik terbalik dan mereka yang menyentuhnya marah. Tidakkah kamu pernah mendengar ini?" Xiaoyan lalu menjawab, "Aku pernah mendengarnya. Tapi maksudmu sisik naga merah ini adalah sisik kebalikanmu?" ucap dari Xiaoyan. Tentu saja dia pernah mendengar kata-kata bahwa naga memiliki nilin dan mereka yang menyentuhnya marah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa nilin benar-benar ada pada naga itu. "Tentu saja itu nilinku. Baiklah, jangan membicarakannya. Ambil panah nilin ini, lalu gunakan panah ini untuk memukul bola naga di tubuh monster itu," ucap Xiao Bailong, dan menyerahkan panah skala terbalik kepada Xiaoyan. Memegang panah skala terbalik di tangannya, Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana mungkin panah ini ditembakkan ke arah bola naga pada jarak yang begitu jauh?" Melihat keraguan Xiaoyan, Xiao Bailong lalu berkata, "Bodoh, jika kamu tidak bisa menembak dari sini,
kamu bisa terbang ke monster itu. Xiaoyan lalu berkata, naga bodoh, tutup mulutmu, jangan bertele-tele. Dia lalu melempar naga itu. Xiaoyan bergegas ke tulang raksasa seperti kilat. Melihat Xiaoyan mendekat, telapak tangan besar dari tulang raksasa terus menampar ke arah Xiaoyan. Menghindari serangan telapak tangan besar, Xiaoyan dengan cepat datang ke dada raksasa itu. Di sana, bola naga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan lalu berkata, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada panah lilin ini. Pada saat panah lilin menembus bola naga, cahaya merah yang kuat keluar dari tulang raksasa dan tubuh raksasa yang besar itu perlahan-lahan runtuh. Tepat ketika kepala tulang raksasa hendak pecah, cahaya pun tiba-tiba keluar dari kepala dan terbang dengan cepat menuju langit. Suara penuh dendam terdengar. Tunggu aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lain kali. Saat cahaya putih itu melesat, tulang raksasa itu benar-benar runtuh. Segera, Xiaoyan mencari dua hal di antara runtuhan tulang. Tetapi hanya menemukan bola naga yang telah menjadi dua bagian. Namun, Xiaoyan tidak dapat menemukan panah lilin. Xiaoyan mengumpulkan dua bagian bola naga dan menemukan tablet batu 5 elemen. Dia lalu melemparkan tablet batu 5 elemen ke dunia batin tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Xiao Bailong bergegas dengan marah dan berteriak pada Xiaoyan. Beraninya kau meninggalkanku. Xiaoyan lalu berkata, hei naga kecil, kamu berani berteriak padaku. Apakah kamu ingin dilempar lagi? Ucap dari Xiaoyan. Naga kecil itu lalu menjawab, aku adalah 9 naga mendalam dari keluarga kerajaan naga yang sangat mulia. Tapi kenapa kamu memanggilku naga putih kecil? Dan aku akan terus bersamamu. 10.000 tahun yang lalu, ketika era kekacauan datang, dia diserang dan terluka parah selama perang. Dan kemudian dia disegel di bawah kuil dewa perang. Dia telah disegel di bawah kuil dewa perang selama hampir 10.000 tahun. Menyebabkan Long Yuan di tubuhnya hampir sepenuhnya hilang. Dan kekuatannya juga sangat berkurang. Xiaoyan lalu berkata, naga kecil, tidak peduli apa bantuanmu, tetapi aku berterima kasih kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Xiao Bailong terdiam dan menatap kosong pada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata lagi, naga kecil, karena kamu telah membantuku, aku akan membantumu lagi. Penampilanmu sebagai setengah manusia dan setengah naga terlalu jelek. Jadi, aku akan membantumu berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan. Wah, benarkah? Setelah mendengar ini, mata Xiao Bailong berbinar dan sentuhan kegembiraan langsung mengalir ke pipinya. Penampilannya yang setengah manusia, setengah naga adalah rasa sakitnya yang abadi. Saat itu, dalam proses memudar menjadi bentuk manusia, beberapa perubahan terjadi, menyebabkan tubuhnya menjadi aneh. Justru karena inilah dia disebut monster oleh para naga, dan tidak ada naga betina yang mau bergaul dengannya. Xiaoyan lalu berkata, Shaping Pill seharusnya bisa membuatmu berubah menjadi bentuk manusia. Membentuk pil. Aku tidak tahu berapa banyak pil yang telah aku makan saat itu. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Sepertinya kamu hanya menghiburku dan membiarkanku bahagia sesaat. Ucap dari Xiao Bailong. Xiaoyan tersenyum dan berkata, aku benar-benar dapat mengubahmu menjadi bentuk manusia. Tetapi aku belum memikirkan cara untuk sementara waktu. Xiao Bailong terdiam dengan ekspresi tidak percaya. Aku akan pergi, ucap Xiaoyan. Tunggu aku. Melihat Xiaoyan pergi, Xiao Bailong buru-buru mengikuti. Namun, sebelum pergi, Xiaoyan mengeluarkan satu set pakaian bersih dari Naji.
dan mengganti pakaian bernoda darah di tubuhnya. Saat dia berjalan keluar dari lembah, Xiaoyan bertanya kepada naga kecil, "Bailong kecil, apakah menurutmu benar-benar ada dewa perang di dunia ini?" Dewa perang? Setelah mendengar ini, wajah Xiao Bailong berubah, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam dengan dewa perang. Dia lalu berkata, "Jangan terlalu menjelajah. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui." Xiaoyan lalu bertanya lagi, "Bailong kecil, aku akan pergi ke pegunungan Yuanling. Apakah kamu akan ikut?" Xiao Bailong menjawab, "Pegunungan Yuanling, itu tempat yang bagus. Aku akan ikut denganmu." Melihat penampilan aneh setengah manusia setengah naga Xiao Bailong, Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu bisa mengikuti, tapi kamu terlihat seperti..." Xiao Bailong tersenyum misterius dan berkata, "Hehehe, tenang saja, ini mudah ditangani. Tunggu." Setelah selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba menyala dari tubuh Xiao Bailong, dan tubuh bagian atasnya yang seperti manusia dengan cepat berubah menjadi tubuh naga yang mini dan lucu. Xiaoyan terdiam beberapa saat, melihat naga putih yang kecil berubah wujud menjadi ular kecil. Segera dia menggoda, "Cie cie cie, naga putih kecil telah menjadi ular putih kecil." Xiao Bailong lalu berkata, "Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Karena kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadikanku manusia, aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi jika ada waktu lain, lihat saja. Beraninya kamu mengancamku. Lihat apa yang bisa kamu lakukan denganku." Xiaoyan meraih Xiao Bailong dan kemudian hampir melemparnya. Baiklah, aku akan menyerah, ucap Xiao Bailong. Xiaoyan melepaskan Xiao Bailong dan berkata, "Jika kamu ingin mengikutiku, kamu harus mendengarkanku." Xiao Bailong menjawab dengan tulus, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu, tenang saja." Xiaoyan lalu berjalan keluar lembah. Ketika Xiaoyan tiba di Taniguchi, dia melihat sekilas Xiaoya berjalan mondar-mandir, ekspresinya penuh kecemasan. Melihat Xiaoyan berjalan dengan aman dan sehat, Xiaoya bergegas untuk menyambutnya dan bertanya, "Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Ada banyak gerakan barusan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di lembah. Aku pikir kamu dalam bahaya." "Hei, dari mana ular putih kecil ini berasal? Lucu sekali." Xiaoya tiba-tiba melihat naga putih kecil itu duduk di tubuh Xiaoyan dan cukup terkejut. "Aku mengambil ular putih ini dari lembah," jawab Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Ayo cepat ke pegunungan roh asal, temui guru Tielin sesegera mungkin." "Baiklah," Xiaoya menjawab, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Xiaoyan, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke pegunungan Yuanling?" Xiaoyan menyadari bahwa mereka tidak tahu lokasi pegunungan roh asal dan hutan tak berujung itu sangat luas. Xiaoyan lalu melakukan percakapan jiwa dengan Xiao Bailong. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya Paman Long harus mengambil tindakan kali ini." Tenang, aku tahu lokasi pegunungan Yuanling. Ayo pergi," ucap Xiao Bailong. Xiaoyan lalu berkata kepada Xiaoya, "Xiaoya, aku tahu bagaimana menuju pegunungan roh asal. Ayo pergi dan bertemu dengan guru Tielin sesegera mungkin," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, ayo pergi," Xiaoya menjawab dengan senang hati. "Terlalu lambat untuk berjalan. Ayo terbang," ucap dari Xiaoyan. "Bukankah guru Tielin mengatakan bahwa kamu tidak bisa terbang di hutan yang tak berujung ini? Itu akan menarik serangan monster yang kuat." Xiaoya cukup khawatir. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada lagi monster yang menyerang kita. Kita pasti akan aman." Segera
Xiaoyan dan Xiaoya melangkah di udara, berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang menuju kedalaman hutan tak berujung, diikuti Xiao Bailong. Setelah terbang lebih dari 100 mil, Xiaoyan dan dua lainnya akhirnya melihat pegunungan besar dari kejauhan, muncul tepat di depan mereka. Melihat pegunungan, Xiaoyan merasa kecewa. Meskipun pegunungan terlihat sangat besar, itu jauh lebih rendah daripada ke pegunungan Warcraft. Dan yang lebih penting, pegunungan itu sangat monoton. Semuanya berbatu dan di sana tidak ada vegetasi hijau. Apakah ini pegunungan roh asal? Xiaoyan berbisik dan kecewa. Xiaoya di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Berlatih di sini sama sekali tidak baik untuk meningkatkan kekuatanmu. Tak satu pun dari mereka mengerti bahwa guru Tielin ingin mereka berlatih di tempat ini selama 3 bulan. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah saat ini sudah ada kerumunan orang di pinggiran dataran itu. Dan ketika melihat sekeliling penuh dengan kepala manusia, pegunungan Yuanling yang biasanya cukup sepi tiba-tiba menjadi ramai dan kebisingan terus terdengar. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki pegunungan ini yang menyebabkan begitu banyak orang yang kuat datang? Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.